Halo teman-teman, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita berada di salah satu area persawahan di Kaligintung. Nah, hari ini dan besok itu panen padi. Teman-teman bisa lihat. Oke, ya sebelah sana. Sebelah sana itu kita mau panen. Itu sawah. Sekitar lebarnya satu bidang ini lebarnya 2000, masih ada 2000 meter lagi di sisi selatan. Dan ternyata untuk satu bidang ini tidak bisa selesai dalam sehari, jadi harus dilakukan besok lagi, jadi selama 2 hari. Nah, bagaimana keseruannya? Keseruannya kita panen jadi seorang petani. Oh ya, diingat ya, di note saya bangga jadi petani milenial. Jadi kalau teman-teman tahu, selain saya menjadi seorang juru warta atau wartawan televisi di salah satu media nasional, swasta nasional, saya juga menjadi seorang petani. Jadi ketika di waktu-waktu tertentu secara periodik ke sawah untuk panen, nungguin, walaupun tidak secara langsung, tapi ya nungguin prosesnya. Dan karena ada banyak hal, jadi kita bekerja sesuai dengan kemampuan dan profesi. Jadi kita saling menghargai dan juga ngajak tetangga supaya bisa juga mendapatkan hasil, menambah pendapatan. Jadi kita sama-sama maju, sama-sama berkembang. Nah, bagaimana keseruannya untuk edisi kali ini? Oh ya, jadi ada yang menarik bahwa saya sempat ngomong kepada senior saya, Pak Agus Sutata, channelnya Agus Marto ya, channel YouTube-nya. Saya bilang, Pak, saya besok nggak liputan. Loh, mau kemana Mas? Mau panen padi. Terus beliau berkata, lah digawe konten wae ngopo? Kan urung tau sing ngerti toh. Nek kowe gaweane sobo ning sawah. Terus bilang, wah, oh ya Pak ya, menarik juga. Nah, karena tantangan beliau, makanya saya buat konten ini. Semoga beliau menonton dan teman-teman juga merasa terhibur dengan konten ini. Biasa bising ini kita di desa, anginnya sepoi-sepoi, kepanasan tapi tetap sejuk. Jadi teman-teman yang melihat video ini saya ajak melihat dari awal kita ke pasar, masuk ke pasar, beli karung plastik atau istilahnya kebo, itu ketemu simbah-simbah yang menjadi langganan saya untuk membeli. Kemudian perjalanan dari Wates ke Temon ke Kaligintung untuk panen sawah. Bagaimana keseruannya? Simak videonya. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, like and comment, dan terima kasih yang menjadi pengunjung atau baru kali pertama ini mengunjungi channel ini di channel Kabar Menoreh. Terima kasih atas waktunya. Semoga menikmati video ini sampai akhir dan video-video yang lain. Oke, tanpa panjang lebar, kita simak.
moments later. Ini ketemu teman kita lama tak jumpa, namanya Parni dan Parno. Halo Mas Bro, Mbak Sis. Oke, mulai dari sini ya. Mulai dari sini kita jalan. Waktunya panen. Oke teman-teman, itu setelah kita berpanas-panasan, lihat teman-teman panen padi. Karena saya nggak kuat kepanasan, jadi saya minta izin menepi. Panas banget, tapi panasnya terobati melihat pemandangan yang luar biasa. Bisa lihat pemandangan sawah seperti ini, anginnya juga sejuk. Yang penting nggak kejatuhan pohon kelapa ya. Nah, kalau teman-teman datang ke desa, jangan lupa jangan memarkirkan kendaraan di bawah pohon kelapa, karena pengalaman saya sudah 2 kali fisher atau tedeng motor bagian depan kejatuhan pohon kelapa dan pecah. Makanya sekarang saya cukup sikap untuk memarkir motor jauh dari pohon kelapa supaya tidak kejatuhan. Oke, itu vlog kita hari ini. Jadi panennya harus 2 hari. Hari ini nggak selesai karena masih banyak, baru selesai separuh, dilanjutkan besok pagi. Dan satu hal, setiap kali saya ke sawah saya selalu ingat dengan pesan yang disampaikan oleh bapak saya, Pak Prapto Yudono, bahwa harus bangga kita punya sawah. Karena apa? Karena kita sudah tidak repot-repot untuk membeli beras. Dan kalau dihitung-hitung sudah sekian tahun saya tidak beli beras, jadi saya suplai ke rumah induk bapak ibu di Sleman, terus saya di Pengasih, terus untuk adik-adik saya juga. Ternyata surplus terus, apalagi panennya setahun 2 kali ya, dengan jumlah yang banyak, jadi kita tidak pernah kekurangan. Dan bapak saya bilang, jika suatu ketika, jadi jika suatu saat kerja di kota, bahwa pengeluaran kita lebih besar dibandingkan dengan pendapat kita, otomatis kita akan kembali ke desa. Maksudnya mencari alternatif dengan pengeluaran yang lebih sedikit. Nah, ketika sampai di desa, kita mau ngapain kalau kita nggak punya apa-apa? Makanya teman-teman yang punya sawah atau keluarga yang punya sawah, ya berbangga, harus berbangga. Karena
karena kita masih bisa makan beras. Nanti dimodifikasi lah, makan pakai teh tahu, tempe, sayur dan macam, tapi kan kita nggak kerepotan untuk beli beras. Gitu ya teman-teman ya. Itu apa ya, hal yang disampaikan oleh bapak saya selalu teringat ketika saya mau panen padi. Dan mungkin teman-teman juga pernah mendengar dari orang tua teman-teman seperti itu. Jadi saya bangga menjadi petani, bangga menjadi anak petani, bangga menjadi cucu petani. Ya senang aja punya sawah nggak kapiran ya. Kapiran itu nggak bingung kehabisan beras. Oke, sementara itu disambung lain waktu. Jadi ini merupakan saya menanggapi tantangannya dari Pak Agus, ngevlog di sawah. Kalau ngevlog pas panen padi. Oke Pak, ini ya Pak, tantangannya saya jawab ya Pak ya. Makasih, bisa jadi salah satu konten yang menarik. Oke, sementara dari saya jangan lupa teman-teman untuk pakai masker ya. Ini masker udah jadi kebiasaan, jadi kemana-mana pakai masker. Nih, terus kemudian jaga jarak, terus kemudian cuci tangan setelah bepergian dari kemana-mana, sebelum masuk rumah atau kemana, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Oke, keep safe teman-teman. Sementara itu dari saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gimana rasanya menjadi petani milenial, tidak kekurangan beras. Oke, sementara gitu ya teman-teman, terima kasih atas waktunya. Itu dari saya, jangan lupa untuk jaga kesehatan, keep safe and see ya.